Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini menarik kalimatnya Konfusius. Di antara teman, terlalu sering menegur biasanya akan membuat persahabatan jadi jauh. Jadi antar sahabat jangan kayak ustadz dengan santrinya. Tiap hari isinya, wah kamu salah, Allahu Ta'ala, kakean. Ya, enggak lah. Sesama temen ya santai saja lah. Jangan kayak dosen sama mahasiswanya, jangan kayak polisi sama yang ditangkep. Enggak. Jadi yo sama temen yo sekali-sekali lah menegurnya, jangan terus-terusan. Yang bijaksana. Karena terlalu banyak negur yo mestinya terus jadi jauh. Kalian yang ditegur terus kan ya sebel. Diingatkan terus kan ya sebel. Nah, maka pinter-pinternya dalam interaksi. Jangan terlalu banyak menyerang. Jangan terlalu banyak menegur. Menegur itu kan sama dengan menyerang. Menganggap yang lain salah. Orang itu punya fitrah kebenaran. Jadi jiwanya nyaman kalau merasa hidupnya ada dalam kebenaran. Sehingga kalau dia disalah-salahkan terus, jiwanya pasti gelisah. Pasti tidak nyaman hidupnya. Maka yuk sesama teman yang arif, yang bijaksana kalau menegur. Cari waktu, cari momen, cari situasi yang pas. Biar tidak meleset. Inginnya kebaikan, malah yang lahir persahabatannya bubar. Hari ini kan banyak, kita sering membahas sesuatu, inginnya menemukan yang lebih benar, lebih baik, tapi yang benar dan baik tidak ketemu, malah pecah. Malah kehilangan sahabat, kehilangan teman. Nah ini karena apa? Kalau bahasanya Konfusius tadi ya terlalu sering menegur. Sehingga akhirnya yang lain jadi tidak nyaman. Kita bareng orang yang tiap hari ngingetin kita kan jadi nggak nyaman. Ada temennya duduk di masjid silo dong. Begitu silo, jangan dangak dong, dingkluk. Jangan, itu sebel kan kita, apa-apa diingatkan. Gelasnya jangan sebelah kanan, sebelah kiri. Terus HP-nya dimatikan, ditengkuripin, jangan itu kan diwatur sampai detail gitu kan jengkel. Paling kan terus kita minggir. Teman kita juga begitu, kalau tiap hari diingetin. Orang Islam itu jangan 5 waktu, tambah-tambah tahajud lah. Nanti terus pagi-pagi gini kok malah HP-nan, sholat duha, rezeki kita akan dikalah. Tiap hari gitu terus ya mesti sebel. Jadi pinter-pintermu menasehati dan menegur. Kalau antar sahabat beda pandangan bagaimana? Nah ini menarik. Kata Konfusius, kalau antar sahabat beda pandangan, jangan bernegosiasi kalau itu dalam hal kebenaran. Jadi jangan mentang-mentang sahabat, ya sudahlah kalau untuk kamu bolehlah ini. Semula sih ini menurut saya haram, tapi kan buat sahabat tidak apa-apa lah. Karena tidak bisa begitu. Jadi kalau untuk kebenaran, jika pandangan-pandangan kalian berbeda, jangan bernegosiasi. Nah, mungkin memang beda pandangan, maka hargailah pandangan sahabatmu yang berbeda. Jadi menurut Konfusius, misalnya kalau ada pilihan hidup kita, kok beda dengan pilihan dia, jangan dikejar-kejar dia, ditanya terus. Bila perlu, hindari membahas masalah yang berbeda itu. Jadi karena kadang-kadang kita itu kan sukanya usil tanya tentang sesuatu yang jelas-jelas berbeda. Misalnya kamu sudah nikah, temanmu masih belum nikah. Tiap ketemu tanya, kamu kok belum nikah? Kapan nikahnya? Itu kan menyakitkan. Wong sudah jelas-jelas tahu belum nikah kok ditanya itu terus. Itu namanya tidak menghargai. Ya mungkin yang ditanya ketawa-ketawa, tapi saya tahu batinnya. Oke ya. Jadi wong ngerti bener sudah temennya memang terancam DO ndak lulus-lulus, kok tiap hari tanya, lulusnya kapan? Kapan kamu lulus? Wah itu menyakitkan kan. Kata Konfusius ndak lah kalau ya hargailah Pak, sikap hidup, pilihan dan pandangan temanmu.
Jangan terlalu panjang berlarut-larut membahas perbedaan di antara kalian. Mungkin punya sahabat beda aliran, beda organisasi, beda kelompok, ya biarlah jalan. Meskipun jangan juga bernegosiasi. Karena sama teman yang semula menurut saya keliru dianggap benar sajalah, Anda begitu. Jadi tetap saling menghargai, tapi kita teguh memegangi kebenaran masing-masing. Kuncinya, kata Konfusius, harmoni. Jadi pria sejati tujuannya harmoni, bukan keseragaman. Sebaliknya, orang yang kejam itu tujuannya keseragaman, bukan harmoni atau keselarasan. Orang yang kejam itu kan ingin agar pandangannya diikuti semua orang, dipatuhi. Diktator itu kan jenis orang yang kejam. Dia ingin menyeragamkan situasi seperti yang dia inginkan. Ini namanya orang yang kejam. Hidup itu secara sunatullah macam-macam, plural. Beda pandangan, beda pendapat, beda persepsi. Kalau ada orang ingin menyeragamkan yang beda-beda ini, namanya orang kejam. Jadi biarlah yang beda tetap dalam perbedaannya saling menghargailah. Karena memang dalam keyakinan kebenarannya setiap orang kan masing-masing, ya utamanya tidak negosiasi. Kita yakin kebenaran kita kan kita juga tidak mau negosiasi. Mereka juga begitu. Kalau kita mengupayakan keseragaman namanya kita kejam. Pasti nanti ada pihak yang dizolimi. Maka lelaki sejati tujuannya adalah harmoni, keselarasan, bukan pada keseragaman. Ini nenek moyang kita sudah canggih dari dulu yang punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi macam-macam tapi hakikatnya yang satu. Biarkan kebinekaan tetap dalam kebinekaannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang sering dikutip orang. Kata Konfusius, lebih memalukan kalau kita tidak percaya kepada teman kita daripada saat kita ditipu oleh mereka. Jadi dalam hal kehormatan kita sebagai seorang sahabat, mending aku ditipu daripada aku tidak percaya pada mereka. Jadi ini hubungannya dengan kualitas diri kita. Kalau kita tidak percaya pada sahabat, ya berarti kita tidak punya kualitas, tidak punya integritas tadi. Di antara ciri sifat yang utamanya orang itu kan bisa percaya pada orang lain. Nah, jadi mending aku ditipu tidak apa-apa daripada aku jadi orang yang tidak bisa percaya pada orang lain. Ini prinsip nanti bisa direnungi lagi di kamar. Kenapa kok tidak percaya pada orang itu lebih memalukan daripada kalau kita ditipu. Kalau kita ditipu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kualitas diri kita. Kita masih tetap mulia, beda dengan kalau kita menipu. Tidak apa-apa aku ditipu, asalkan aku masih punya sifat baik, yaitu bisa percaya pada orang lain. Ketika kita ditipu itu kan berarti sebenarnya kita masih punya sifat baik, yaitu kita percaya, sehingga kita bisa ditipu akhirnya. Alhamdulillah aku ditipu, berarti aku masih punya sifat baik, yaitu bisa percaya pada orang lain. Lu hidup di dunia ini bayangkan kalau semua orang tidak saling percaya. Kiamat besok pagi. Ya kan? Misalnya kalian masuk ke sini, saya tidak percaya Pak Faiz nanti yang diomongkan baik-baik semua, awas nanti. Nah itu kan sudah ngancam sampai sini. Saya juga begitu. Saya tidak percaya kalian ini mau belajar beneran. Paling cuma nyari minum aja. Paling cuma ada yang ditaksir aja. Semuanya serba gitu. Ruwet hidup ini. Kalau tidak ada yang percaya. Maka kualitas bisa percaya pada orang lain itu salah satu keutamaan. Nah makanya sebenarnya ketika kita ditipu orang, itu paling tidak membuktikan bahwa saya itu masih manusia yang punya budi. Buktinya apa? Saya masih bisa percaya pada orang lain.
Makanya kalimat ini memahami dalamnya begitu. Jadi lebih memalukan kalau kita tidak punya kepercayaan pada teman kita daripada kalau teman kita nipu kita. Ketika kita ditipu teman berarti menunjukkan bahwa kita masih punya kualitas sahabat yang baik. Masih bisa percaya pada orang lain. Baik, saya lanjut. Nah ini menarik, kalau ini lebih dalam ya. Kediaman atau keheningan adalah sahabat sejati yang tidak pernah mengkhianati. Ya karena kalau manusia, siapapun dia, keramaian, keriuhan, itu selalu di situ ada potensi pengkhianatan. Tapi dalam keheningan, kita ketemu banyak manfaat, banyak keuntungan, dan tidak mungkin dikhianati. Kediaman kita jarang kita sesali. Yang sering kita sesali kan pas kita banyak ngomong. Jarang kita menyesal, kenapa ya aku kok tidak banyak ngomong, kok tadi aku sering diam. Itu kan kita tidak terlalu menyesalnya, tidak banyak. Tapi aku tadi ngomong apa wae yo, aku tadi banyak ngomong apa saja, itu kan sering kita malah menyesal. Maka keheningan itu adalah sahabat sejati yang tidak pernah mengkhianati. Baik, terakhir ini juga agak dalam maknanya. Benih itu tumbuh dalam keheningan, tetapi pohon roboh dengan suara yang hebat. Kehancuran itu nyaring, tetapi pertumbuhan tidak. Inilah kekuatan dari kesunyian. Ini sebenarnya sindiran besar pada kita hari ini. Peradaban kita hari ini adalah peradaban yang modusnya adalah viral dan kehebohan. Jadi kita ingin rame. Jadi kehebohan, kenyaringan. Kita merasa tidak ada kalau kita tidak bersuara. Padahal pertumbuhan itu hening. Sementara kehancuran itu ramai, ribut. Orang belajar itu hening, orang tawuran itu ramai. Jadi kehancuran itu ribut. Makanya mari kita mulai introspeksi deh. Jangan-jangan peradaban kita hari ini yang semakin lama semakin ramai, itu memang ciri-ciri pohon yang roboh. Sebentar lagi hancur kalau kita tidak mampu menarik diri sebentar ke dalam keheningan. Kita juga yang terlibat dalam keriuhan-keriuhan yang tidak penting, itu menunjukkan bahwa kita tidak tumbuh. Karena tumbuh itu dalam hening. Tidak tumbuh itu kita tidak semakin baik. Ya alhamdulillah kalau kita stagnan saja, tidak berkembang. Semoga tidak merosot lebih buruk dari sebelumnya. Jadi ini bahan introspeksi nanti bahwa kalau ingin kita semakin baik, tumbuh mental spiritual kita, carilah lebih banyak momen-momen hening. Bukan momen-momen ribut dan ramai. Karena di dalam kejernihan kita akan menemukan banyak mutiara-mutiara kebijaksanaan. Dalam keheningan itulah kita akan ketemu dengan diri kita sendiri. Dan dalam keheningan pula kita ketemu teman yang tidak mungkin mengkhianati. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Jadi malam hari ini kita belajar bagaimana berteman yang baik dan mencari teman yang baik dan membentuk diri kita menjadi teman yang baik. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.